Tuhan
Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Tuhan telah menegakkan tahtanya
hatimu akan bersukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Tuhan sudah menegakkannya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Agungkanlah Dia, hai pahlawan-pahlawan perkasa. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku pergi dan akan datang kembali kepadamu, dan hatimu akan bersukacita. Haleluya, haleluya, haleluya.
kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepada-Nya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Tuhan sudah menegakkannya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Agungkanlah Dia, hai pahlawan-pahlawan perkasa. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku pergi dan akan datang kembali kepadamu, dan hatimu akan bersukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. hidup, api dan kasih dan pengurapan
ilahi, di kau sabda dunia dan takkanlah ilahi, Engkau yang Bapa janjikan, Kau berkehendak kuasa, sinari hati umatmu dan curahkanlah cintamu, semoga di kau kuatkan yang rapuh dalam tubuhnya. Halaulah musuh umatmu, berilah kami damai-Mu, agar dengan tuntunan-Mu kami hindarkan yang jahat. Buatlah kami mengenal serta mengimani terus Bapa dan Putra yang tunggal, dan Engkau Roh keduanya. Dipujilah Allah Bapa dan Putra yang sudah bangkit, Kudus penghibur ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persatuan Roh Kudus beserta kita. Saudara-saudara kekasih, kita masuk dalam hari Minggu Paskah ke-7 sambil menantikan datangnya Roh Kudus. Kita mau memberkat Tuhan untuk para pemegang kepentingan di dalam komunikasi, supaya sarana-sarana komunikasi digunakan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk menyampaikan kebenaran sabda Tuhan. Maka hari ini kita merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-55. Saudara-saudara umat beriman terkasih, hari ini Minggu Paskah ke-7, gereja merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-55. Perayaan syukur atas rahmat Tuhan lewat media komunikasi sosial secara lebih khusus. Terima kasih atas bantuan media komunikasi sosial di masa pandemi, seraya mendoakan karya-karya penyebaran cinta kasih Kristus melalui media komunikasi sosial. Paus Fransiskus menulis pesan pada hari komunikasi ini dengan judul Datang dan Lihatlah. Berkomunikasi dengan menjumpai orang lain apa adanya. Kita dipanggil dan diutus menjadi saksi kebenaran dengan datang, turun ke jalan, tanda petik menghabiskan sol sepatu kita, melihat sendiri dan berbagi. Para murid Yesus menjadi saksi kebenaran kebangkitan Tuhan sesudah melihat dan mengalami kesatuan dengan Yesus.
Mari mensyukuri pengalaman-pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan dan sesama dalam perayaan Ekaristi keselamatan ini. Kita mohon ampun dan tersusah kita, untuk kita turut ambil andil di dalam menyebarkan berita-berita yang melawan kehendak Allah. Berita hoaks, paling tidak kita sering lebih tertarik pada berita negatif daripada yang positif. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengendaki berdirinya gerejamu disiapkan dengan doa. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau mengendaki para rasul bersama Bunda Maria mempersiapkan diri menantikan pelaksanaan janjimu. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menjanjikan roh penghibur kepada murid-muridmu, agar kami jangan sampai ketinggalan bagaikan anak yatim piatu. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkau-lah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah kami percaya bahwa juru selamat manusia telah bersatu dengan Dikau dalam kemuliaan. Dengan rendah hati kami mohon semoga kami boleh merasakan bahwa Ia senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman, seperti yang dijanjikannya. Semoga Engkau pun menyertai karya-karya pastoral komunikasi sosial gereja, agar makin menjadi sarana pemersatu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Para Rasul. Pada waktu itu, berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah digenapi nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami satu orang yang dipilih dari mereka, yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Bersama kami
ia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, Matias ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refrein, Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Refrein, Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Refrein, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Agungkanlah Dia, hai pahlawan-pahlawan perkasa. Refrein, bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes.
Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu. Itu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, bagi digenapilah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara kekasih, mari kita dengarkan pesan Bapa Suci sehubungan dengan Minggu Komunikasi Sedunia. Saudara-saudari terkasih, undangan untuk datang dan melihat yang menyertai perjumpaan-perjumpaan awal yang menyentuh antara Yesus dan murid-muridnya merupakan metode setiap komunikasi manusiawi yang otentik. Kita perlu keluar dari sikap puas diri dan mengatakan kita sudah tahu, untuk mengungkapkan kebenaran hidup yang menjadi sejarah. Kita perlu bergerak, pergi melihat sendiri, tinggal bersama orang-orang, mendengarkan kisah mereka, dan mengumpulkan berbagai pendapat atas realita yang akan selalu mengejutkan kita dalam beberapa aspek. Buka mata Anda dengan takjub terhadap yang Anda lihat, dan biarkan tanganmu merasakan kesegaran dan vitalitas, sehingga ketika orang lain membaca apa yang Anda tulis, mereka akan menyentuh denyut kehidupan yang ajaib. Begitulah kata Beato Manuel Lozano Garrido ketika menasihati rekan-rekannya sesama wartawan. Karena itu saya ingin mendedikasikan pesan tahun ini pada panggilan untuk datang dan melihat. Pesan ini sebagai inspirasi bagi setiap bentuk komunikasi yang ingin makin jelas dan jujur dalam dunia jurnalistik, di internet, khotbah harian gereja, dan dalam politik atau komunikasi sosial. Datang dan lihatlah. Inilah cara iman Kristiani dikomunikasikan sejak pertemuan-pertemuan pertama di tepi Sungai Yordan dan di Danau Galilea. Menghabiskan sol sepatu, turun ke jalan. Mari kita renungkan persoalan besar dalam pemberitaan. Ada suara-suara yang sejak lama prihatin atas risiko digantikannya liputan investigatif yang original dalam surat kabar, siaran televisi, radio, dan website menjadi liputan berisi narasi tendensius. Pendekatan ini semakin kurang mampu menangkap kebenaran dari berbagai hal dan kurang memahami kehidupan konkret banyak orang, apalagi mengerti fenomena sosial yang lebih serius atau gerakan positif di tingkat akar rumput. Krisis industri penerbitan berisiko mengarahkan pemberitaan yang hanya dirancang di ruang redaksi, di depan komputer, di pusat-pusat berita, di jejaring sosial, tanpa pernah keluar ke jalan, tanpa menghabiskan sol sepatu dengan turun ke jalan, tanpa bertemu orang yang mencari cerita atau memverifikasi situasi tertentu,
dengan mata kepala sendiri. Jika kita tidak membuka diri pada perjumpaan, kita tetap tinggal sebagai penonton dari luar. Meskipun inovasi teknologi mampu membuat kita seolah-olah tenggelam dalam sebuah realitas luas secara langsung. Setiap sarana berguna dan bernilai hanya jika mampu mendorong kita pergi dan melihat hal-hal yang tidak akan kita ketahui jika kita tidak pergi. Hanya jika mampu memasukkan pengetahuan atau berita di internet, ya jika tidak, maka tidak akan tersebar, dan hanya jika memungkinkan terjadinya pertemuan. Injil sebagai berita. Kepada para murid pertama yang ingin mengenalnya, setelah pembaptisan di Sungai Yordan, Yesus menjawab, "Datang dan lihatlah." Ia mengundang mereka berelasi dengannya. Lebih dari setengah abad kemudian, ketika Yohanes yang sudah sangat tua menyusun Injilnya, ia mengingat beberapa detail berita yang mengungkapkan kehadirannya di tempat itu dan dampak yang dialami dalam hidupnya. Kira-kira pukul 4 di sore hari, demikian dikatakan Yohanes. Keesokan harinya, demikian Yohanes melanjutkan, Filipus menceritakan kepada Nathanael perjumpaannya dengan Sang Mesias. Nathanael menjawab dengan skeptis, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Filipus tidak berusaha meyakinkan dengan berbagai alasan, tetapi ia menjawab, "Mari datang dan lihatlah." Nathanael pergi dan melihat, dan sejak saat itulah hidupnya berubah. Begitulah iman Kristiani dimulai dan dikomunikasikan sebagai pengetahuan langsung, lahir dari pengalaman dan bukan dari desas-desus. Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia, kata orang-orang kepada perempuan Samaria setelah Yesus singgah di desa mereka. Datang dan lihatlah adalah metode mengenal realitas yang sangat sederhana. Inilah verifikasi paling jujur dari setiap pernyataan. Dan untuk mengetahui, harus bertemu dan membiarkan orang di depan saya berbicara, serta membiarkan kesaksiannya sampai kepada saya. Terima kasih atas keberanian banyak wartawan. Jurnalisme yang juga menceritakan realitas, menuntut kemampuan untuk pergi ke tempat di mana tak seorang pun pergi. Suatu gerak dan keinginan untuk pergi melihat sendiri. Sebuah rasa ingin tahu, keterbukaan dan gairah. Kita harus berterima kasih atas keberanian dan komitmen dari begitu banyak pekerja profesional, para wartawan, para pekerja film, editor, dan sutradara yang kerap bekerja dengan penuh risiko. Berkat upaya mereka, sekarang ini kita mengetahui misalnya penderitaan kaum minoritas yang teraniaya di beberapa tempat di dunia ini. Laporan tentang banyak penindasan dan ketidakadilan atas orang miskin dan atas alam ciptaan, serta cerita tentang begitu banyak perang yang terlupakan. Jika suara-suara ini bungkam atau berkurang, bukannya pemberitaan yang akan rugi, tapi terutama seluruh masyarakat dan demokrasi. Situasi ini sungguh pemiskinan atas kemanusiaan kita. Banyak realitas yang terjadi di dunia, terlebih di masa pandemi, semakin menguatkan ajakan pada dunia komunikasi untuk datang dan melihat. Sungguh ada risiko membicarakan tentang pandemi dan setiap krisis hanya dengan menggunakan cara pandang negara-negara yang lebih kaya dan dengan menggunakan pembukuan ganda. Misalnya ada permasalahan tentang vaksin dan perawatan medis secara umum yang berisiko mengecualikan orang miskin. Setiap yang akan berbicara pada kita tentang penantian panjang orang-orang butuh kesembuhan di desa-desa di Asia, Amerika Latin dan Afrika yang dilanda kemiskinan. Demikian juga perbedaan sosial dan ekonomi pada tingkat global berisiko menentukan urutan distribusi vaksin anti-COVID dan orang miskin selalu di baris yang terakhir. Dan hak semua orang untuk sehat
hanya ditegaskan sebagai prinsip, tapi tidak terlaksana secara nyata. Bahkan di dunia yang lebih makmur, tragedi sosial seperti keluarga-keluarga yang tiba-tiba jatuh miskin, terluka dan berusaha mengatasi rasa malu, mengantri di pusat-pusat lembaga karitatis untuk menerima paket makanan. Kisah tentang mereka tidak banyak menjadi berita dan sebagian besar yang tersembunyi. Peluang dan jebakan di website. Internet dengan berlimpah ekspresi sosialnya dapat meningkatkan kemampuan bercerita dan berbagi. Karena itu banyak mata makin terbuka atas dunia. Demikian juga banyak gambar dan kesaksian akan terus dihadirkan. Teknologi digital memberi kita kemungkinan atas informasi tangan pertama dan tepat waktu, dan itu sangat berguna. Ingatlah pada keadaan darurat tertentu, di mana internetlah atau website yang paling pertama memberitakan dan menjadi layanan komunikasi utama bagi masyarakat. Sungguh sebuah sarana ampuh yang menuntut kita semua bertanggung jawab sebagai pengguna dan konsumen. Kita semua berpotensi menjadi saksi atas peristiwa yang tidak diceritakan, akan diabaikan oleh media tradisional. Kita berkomunikasi bagi masyarakat dengan memunculkan lebih banyak cerita positif. Syukurlah berkat internet, kita punya kesempatan menceritakan apa yang kita lihat, apa yang terjadi di depan mata, dan berbagai kesaksian. Namun demikian, sudah nyata bagi semua orang risiko dari komunikasi sosial yang tidak diverifikasi. Sejak lama kita sudah mengetahui bagaimana berita dan bahkan gambar mudah dimanipulasi dengan berbagai alasan, kadang-kadang hanya karena narsisme belaka. Kesadaran kritis ini mendorong kita untuk tidak mempersalahkan sarana, namun membuat kita semakin mampu membuat pembedaan dan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih matang dan mengetahui kapan harus menerima dan kapan harus menolak pesan atau konten. Kita semua bertanggung jawab atas komunikasi yang kita buat, atas informasi yang kita berikan, atas kontrol terhadap berita palsu, dan bersama-sama melatih menyikap yang benar. Kita semua dipanggil menjadi saksi kebenaran untuk pergi melihat dan berbagi. Melihat secara langsung sungguh tak tergantikan. Dalam komunikasi, tiada yang bisa sepenuhnya menggantikan melihat secara pribadi. Beberapa hal hanya dapat dipelajari dengan mengalami. Kita tidak berkomunikasi hanya dengan kata-kata, tetapi dengan mata, dengan nada suara, dan dengan gerakan. Daya tarik kuat Yesus atas mereka yang berjumpa dengannya terletak pada kebenaran khotbahnya. Tetapi efektivitas dari apa yang ia katakan tidak terlepas dari tatapan, sikap, dan bahkan keheningannya. Para murid tidak hanya mendengarkan kata-katanya, mereka melihatnya berbicara. Memang dalam dirinya Sang Logos menjelma, firman menjadi wajah Tuhan. Dan Tuhan tidak terlihat memungkinkan dirinya dilihat, dirasakan dan disentuh seperti tertulis dalam Injil Yohanes. Kata-kata hanya efektif jika dilihat, jika Anda terlibat dalam pengalaman dan dalam dialog. Oleh karena itu, datang dan lihatlah sungguh sangat mendasar. Kita lihat betapa banyak kata kosong juga di zaman kita. Dalam setiap bidang kehidupan publik, bisnis, dan juga politik, ada begitu banyak orang fasih berbicara tetapi kosong. Tahu berbicara tanpa henti, tapi tidak menyampaikan apa-apa. Gagasannya laksana 2 butir gandum dalam sekam. Butuh 1 hari untuk menemukannya. Dan ketika ditemukan, sungguh tidak setimpal dengan usaha mencarinya. Kata-kata tajam dramawan Inggris juga
berlaku bagi kita para komunikator Kristiani. Kabar baik Injil telah menyebar ke seluruh dunia berkat pertemuan antar manusia dari hati ke hati. Semua orang, baik pria maupun wanita yang telah menerima undangan yang sama untuk datang dan melihat, benar-benar terpengaruh oleh sesuatu yang lebih manusiawi dalam tatapan, kata-kata dan gerak-geri mereka yang bersaksi tentang Yesus Kristus. Semua sarana sungguh bernilai. Sang komunikator hebat bernama Paulus dari Tarsus, seandainya sudah ada waktu itu, pasti akan menggunakan email dan media sosial. Namun orang-orang sesamanya justru terkesan atas iman, harapan dan cinta kasih Paulus ketika mendengarnya berkhotbah. Dan sungguh beruntung boleh ada bersamanya serta boleh menyaksikannya dalam sebuah pertemuan atau dalam percakapan pribadi. Sambil melihat Paulus bertindak dimanapun ia berada, orang-orang sesamanya membuktikan sendiri betapa benar dan berbuah bagi kehidupan mereka pernyataan keselamatan yang dibawa sang utusan Tuhan. Dan bahkan di mana sang rekan kerja Allah ini tidak dapat dijumpai secara pribadi, para murid yang dikirimnya memberikan kesaksian tentang cara hidupnya dalam Kristus. Kita memiliki buku di tangan, tetapi fakta ada di depan mata. Ungkapan ini dinyatakan Santo Agustinus ketika berbicara tentang pemenuhan nubuat yang ditemukan dalam kitab suci. Begitu juga Injil dihidupkan saat ini. Setiap kali kita menerima kesaksian menarik dari orang-orang yang hidupnya telah diubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Dan rantai pertemuan yang mengkomunikasikan daya tarik petualangan Kristen ini sudah berlangsung lebih dari 2000 tahun. Maka tantangan yang menanti kita adalah berkomunikasi dengan berjumpa, dengan menjumpai orang-orang dimanapun mereka berada dan sebagainya. Kita ikut dalam hati doa Yesus oleh pos sendiri untuk komunikasi ini. Tuhan, ajarilah kami untuk keluar dari diri kami sendiri dan pergi mencari kebenaran. Ajarilah kami untuk pergi dan melihat. Ajarilah kami untuk mendengarkan, untuk tidak menumbuhkan prasangka, untuk tidak menarik kesimpulan terburu-buru. Ajarilah kami untuk pergi ke tempat di mana tidak seorang pun ingin pergi, untuk mengambil waktu agar memahami, untuk memperhatikan hal-hal penting, untuk tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak berguna, untuk membedakan penampilan penipu dari kebenaran. Berilah kami rahmat untuk mengenali tempat tinggalmu di dunia dan untuk mengatakan dengan jujur apa yang telah kami lihat. Roma di Basilika Santo Yohanes Lateran, 23 Januari 2021, Vigili peringatan Santo Fransiskus dari Sales. Demikianlah pesan Bapak Suci, kita bisa petik sendiri maknanya, terutama yang hoax-hoax supaya kita hindari. Kita jangan ikut dengan hoax, tapi kita letakkan kebenaran dan menyaring supaya kita sampai pada kebenaran. Semoga demikian. Kita bangkit berdiri, kita meneguhkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Anak-Nya Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat.
Tuhan Yesus Kristus mengendaki kita semua bersatu dengannya dan Bapa di surga. Maka mari kita berdoa dengan penuh pengharapan dan kepercayaan bahwa Tuhan akan mempersatukan kita dengannya dalam kerajaan kasih-Nya. Bagi gereja, semoga Engkau menjiwai gerejamu dengan Roh Kudus, agar sanggup menjadi pelita bagi dunia dan petunjuk jalan ke arah keselamatan, terutama lewat karya-karya pewartaannya di bidang komunikasi. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, semoga Engkau mengutus Roh Kudus mendampingi para pemimpin negara dalam membasmi segala hambatan yang merintangi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan, terutama di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pekerja dan pewarta di media komunikasi sosial, semoga Engkau memberkati para pegiat karya komunikasi sosial agar tetap bersemangat mewartakan kebenaran dengan turun ke jalan untuk datang dan melihat sendiri. Semoga makin banyak orang turut terlibat dalam promosi nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan sejati. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi karya pastoral komunikasi sosial di keuskupan-keuskupan dan paroki. Semoga karya pastoral komunikasi sosial di keuskupan dan paroki kami semakin didukung tenaga profesional, fasilitas memadai, dan manajemen pastoral yang makin baik, agar makin mampu menjawab kebutuhan dan mewartakan kebenaran nilai-nilai Injili. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita sendiri, semoga kita makin bersatu dengan Tuhan dan sesama. Semoga hidup kita sungguh mengkomunikasikan sukacita kebangkitan Tuhan dan senantiasa menjadi pembawa persatuan di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita bersyukur bersama dengan Felicia Christi dan Felix Jordan yang merayakan ulang tahunnya. Bersyukur bersama dengan salah seorang anggota umat atas terkabulnya doa novenanya 3 Salam Maria. Bapa yang makasih, kepadamu kami aturkan puji dan syukur bersama saudara-saudara kami yang mengalami kasih-Mu ini, terutama mereka berulang tahun dan telah Kau kabulkan doanya ini. Semoga Kau tetap menyertai mereka semua ke hari depan, menjaga mereka segala mara bahaya kecelakaan, dan semoga Kau menuntun hidup mereka sehingga hidup mereka semakin berkenan kepadamu. Kami mohon. Kita berdoa untuk wujud kita masing-masing, terutama yang mengikuti novena. Silakan didoakan novenanya pada saat ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Agung, doa-doa ini kami panjatkan kepadamu dengan rendah hati, karena kami yakin bahwa Engkau akan mengutus Roh Kudus yang telah janjikan oleh Roh Yesus, Putramu Tuhan dan pengantara kami.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil ibu bangsa manusia, ya bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Pujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil pohon anggur dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, sebab persamaanku dan persamaan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah ya Allah doa-doa umat-Mu yang pada hari Minggu Komunitas Sosial ini bersama-sama mempersembahkan kurban ini. Semoga berkat misteri suci yang kami rayakan ini, kami Engkau perkenankan menjadi pembawa damai dan sukacita di dunia dan kelak memasuki kemuliaan surgawi. Dengan pengantar Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bagaimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sudah bangkit dari alam maut, yang menampakkan diri kepada semua muridnya. Di depan mata mereka ia diangkat ke surga untuk mencurahkan kepada kami daya kehidupannya yang ilahi. Dari sebab itu di seluruh muka bumi, umat bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang memada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Pujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Allah segala kuasa, kami bersama sudi di hadapan-Mu sebab Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah sabda-Mu yang menyelamatkan manusia. Dialah tangan-Mu yang menolong orang berdosa. Dialah pembawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Allah Bapa kami, ketika kami menjauhkan diri dari hadirat-Mu, Engkau datang menghampiri kami oleh Yesus Kristus Putra-Mu. Dia yang kuserahkan kepada kematian supaya kami kembali kepadamu dan hidup saling mengasihi. Maka kami mohonnya berkumpul untuk perayaan pendaman ini, memohon kepadamu ya Bapa. Sudahlah Engkau menguruskan persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu. Atas perintahnya kami merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, Yesus bersantap bersama murid-muridnya. Dia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula pada malam itu, ia mengambil piala syukur, memuji kerahiman-Mu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata,
terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita menemukan. Kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Allah Bapa kami, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan untuk Kamu sendiri, korban membawa perdamaian sempurna ini. Bapa yang kudus, kami mohon terima diri kami bersama Putra-Mu dalam perjamuan yang menyelamatkan ini. Sudah memberikan rohnya kepada kami, agar menunjukkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Semoga membuat gereja-Mu tanda persatuan dan sarana perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga memilih persekutuan kami dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Bapa yang kudus, sebagaimana Engkau menghimpun kami dalam perjamuan ini, persatukanlah kami dengan Santa Para Maria Bunda Allah, dengan para rasul-Mu yang berbahagia, dan semua orang kudus, dengan semua orang segala suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persaudaraan abadi di langit dan bumi yang baru, yang dipenuhi dengan terang damai-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerja-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerja-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerja-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetap perhatikanlah iman gereja-Mu dan dosilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara-saudara terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara sekalian jadi undang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi berkatalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Mempersatukan diri
dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Kasih sosial ini, kami sungguh percaya bahwa kemuliaan oleh Kristus Sang Kepala akan dinikmati juga oleh tubuhnya, yakni seluruh gerejamu. Semua kami menjalankan tugas perutusan kami sehari-hari dengan menjadikan media komunikasi sosial sebagai sarana penyebaran kasih, kebenaran, dan kebaikan, dan semoga berkat melimpah bagi seluruh karya komunikasi sosial, terutama di paroki kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita mendengarkan pengumuman. Sementara kita siapkan puji syukur nomor 93. Kita mohon Roh Kudus. Warta Paroki tanggal 15 dan 16 Mei 2021. Perayaan Ekaristi minggu depan, Hari Raya Pentakosta. Perayaan Ekaristi hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021, Misa jam 18.15. Para petugas, Lektor pertama Ibu Diana Kadang, Lektor 2 Ibu Damaris Tandi, doa umat Ibu Mariana Natalius, PPK Bapak Yohanes Misi, Saudara Yosef Branda, Bapak Romanus Rosso, Bapak Cornelis Andreas, Bapak Noldi Reguan, dan Bapak Raimundus Ebe. Warta Proki Bapak Mercy Baktias. Perayaan Ekaristi hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, Misa jam 7.30. Petugas Lektor 1
Ibu Martina Kurniati, Lektor 2 Ibu Yuliana Ongka, Doa Umat Ibu Mariana Lisuramba, PPK Frater Edo HHK, Bapak Hendrik Sampeangin, Bapak Clemens Colin, Bapak Yohanes Dudu, Bapak Ferdi Kafendi, dan Bapak Andreas Tena. Warta Proki Bapak Aloysius Sandri. Lain-lain, petugas pengukur suhu pada hari Sabtu tanggal 15 Mei ini Bidan Pince dan Bidan Albertin, dan hari Minggu Alfrida Suryanti dan Eka Irawati. Akan menikah Hilma Pasoloran dari Toraja dengan Srianti Parapean dari Parepare. Barang siapa mengetahui halangan pernikahan di atas, segera melapor kepada Pastor Proki. Pengumuman yang ketiga, kolekte Pasca ke-6 pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sebesar Rp1.102.000. Kolekte hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sebesar Rp1.290.000, total Rp2.392.000. Dan kolekte misa kenaikan pada tanggal 13 Mei 2021 sebesar Rp1.220.000. Catatan, jangan lupa untuk berdoa rosario dan novena pentaktan baik secara pribadi atau dalam kelompok. Yang kedua, bagi orang tua yang berusia 60 tahun ke atas dan yang merasa kesehatannya terganggu, sebaiknya jangan ikut misa secara tatap muka di gereja, ikut secara online di rumah. Yang berikut, bagi orang tua yang ingin anaknya dibaptis, supaya melapor dan mendaftar di ketua rukun masing-masing. Hari dan tanggal pembaptisan akan disampaikan kemudian. Yang terakhir, hasil akhir APP kita pada tahun ini sebesar Rp82.180.000. Terima kasih untuk kita semua atas perhatian dan Tuhan memberkati. Hari Sabtu minggu depan itu belum Pentakosta, baru lanjutan dari misa novena. Saya tidak tahu apakah akan banyak datang karena masih harus datang Pentakosta. Kalau mau datang tidak dihalangi. Yang penting protokol kesehatan dijalankan dengan bagus. Ya. Jadi malam minggu belum malam Pentakosta, temanya lain. Tema adalah penutupan novena. Karena selama ini ada misa novena setiap hari jam 6. Selanjutnya kita
saling berterima kasih satu sama lain tentu saja atas kerjasama yang baik yang kita bisa mengumpulkan aksi puasa pembangunan sebesar 82 juta. Ini tidak lepas dari usaha kita semua, keikhlasan kita semua, dan koordinator dari seksi sosial yang menciptakan suatu sistem yang bagus sehingga kita bisa memberikan apa yang kita bisa berikan. Jadi terima kasih. Kalaupun dana ini untuk keuskupan, tapi inilah gereja kita juga. Bahwa kita belajar memberi dari kekurangan ini sudah sangat nilai yang tinggi. Kita belajar memberikan, bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita, sebagai katakan Tuhan sendiri, berilah sepadan dengan yang kau terima dari Tuhan. Jangan menghadap Tuhan Allahmu dengan tangan kosong, dan kita sudah usahakan untuk melakukan ini. Terima kasih kepada seksi sosial dan terima kasih kepada kita semua. Mari kita membuka hati, mohon tujuh karunia Roh Kudus. Sebelum Roh Kudus curahkan pada hari Pentakosta, kita memohon sebelumnya. Puji syukur 93. Kita bersama-sama. Datanglah ya Roh hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, tarangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Amin. Mari kita membuka hati menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian serta dilindungi, disertai bimbing berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, penangkas kita telah selesai. Mari kita pergi langsung melihat peristiwa, baru kita mewartakan kebenaran. Utuslah
Kristus